Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita bisa ketemu lagi pagi ini. Misalkan sedikit membawakan renungan di mana mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak dan boleh menjadi berkat. Dari Amsal 23 ayat 18 misalkan cerita tentang masa depan. Tapi sebelum kita akan baca ayat ini, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tiap kesempatan mengawali suatu hari bersama dengan Engkau. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pimpinan daripadamu Tuhan untuk menapaki hari-hari sepanjang hari ini. Buat kami boleh mendengar, kami boleh memahami dan kami terima sebuah kebenaran supaya hidup kami menjadi berbeda karena kami selalu ada dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Misalkan ambil dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 yang bunyinya seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tentunya Miss tahu bahwa kalian semua punya cita-cita, punya impian untuk masa depan. Entah itu masa depan di tempat-tempat yang jauh sekian tahun yang akan datang, atau juga masa depan yang mungkin dekat-dekat aja. Yang lulus SMP, yang lulus SMA, semua punya kerinduan, punya harapan untuk masa depan. Alkitab mengatakan bahwa masa depan itu memang sungguh ada. Dan dikatakan setiap orang yang punya harapan tentang masa depan itu tidak akan kehilangan apapun. Artinya begini, setiap orang punya cita-cita dan punya impian. Tapi ada orang yang mengerti cita-cita tapi tidak pernah menata apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Nah, kalau yang seperti itu tentu saja ya nanti mungkin bisa jadi menghadapi satu hal-hal yang bisa tidak diduga. Tapi dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Artinya begini, bagi orang yang memiliki satu harapan, yang memiliki satu keinginan dan kemudian berharap itu akan terjadi dan benar-benar akan mengalami apa yang dirindukannya. Karena itu Miss pagi ini ingin membawa kalian untuk mendengar satu inspirasi yang Miss akan bacakan di sini. Kalian simak aja ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Ini cerita sungguhan ya, yang terjadi dari seorang tokoh yang kita mungkin kenal semua yang bernama Michael Jordan. Dikatakan di sini, kalian simak ya. Michael Jordan itu berkulit hitam, lahir pada tahun 1963. Kalian semua belum lahir ya. Di daerah kumuh Brooklyn, New York. Ia memiliki 4 orang saudara, sementara hidupnya, upah ayahnya hanya sedikit, tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Semenjak kecil, dia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi, hingga ia sama sekali tidak bisa melihat harapan ada pada masa depannya. Sekali lagi kita tahu Michael Jordan itu lahir dari keluarga berkulit hitam. Di Amerika pada waktu itu ada diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Kulit hitam itu biasanya menjadi budak-budak dan kehidupan mereka sangat miskin. Demikian juga dengan keluarga dari Michael Jordan ini. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Menurutmu berapa nilai pakaian ini? Itu kata ayahnya. Jordan menjawab, mungkin $1 ayah. Ayahnya kembali berkata, bisakah dijual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti telah membantu ayah dan ibumu. Jordan mengangguk kepalanya. Saya akan mencoba ayah, tapi belum tentu bisa berhasil, kata Michael Jordan. Ya, sekali lagi Michael Jordan ini dikasih baju bekas, pakaian bekas nih, yang menurut tafsiran Michael Jordan seharga $1 kalau dijual.
Tapi ayahnya minta supaya dia bisa menjual $2 dengan alasan membantu ayah dan ibunya. Dengan hati-hati dicucinya pakaian itu hingga bersih. Karena tidak ada setrika pada waktu itu ya untuk melicinkan pakaian, maka ia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan datar. Kemudian dijemur sampai kering. Keesokan harinya dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai. Ditawarkannya hingga lebih dari 6 jam. Akhirnya setelah lebih dari 6 jam Jordan berhasil menjual pakaian itu. Kini ia memegang lembaran uang $2 dan berlarilah ia pulang. Pasti di dalam benak Michael Jordan ini dia merasakan bahwa dia sudah dapat menghasilkan seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Dia bisa membantu ayahnya dan ibunya mendapatkan $2 dari penjualan pakaian bekas itu. Setelah itu setiap hari ia mencari pakaian bekas, lalu dirapikan kembali dan dijualnya di keramaian. Lebih dari 10 hari kemudian setelah dia tiap hari menjual pakaian bekas harga $2. Kemudian 10 hari setelah itu ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Sambil berkata, coba engkau pikirkan bagaimana caranya untuk menjual pakaian ini hingga bisa dijual seharga $20. Kata Jordan, bagaimana mungkin ayah? Pakaian ini paling tinggi nilainya hanya $2. Ayahnya kembali memberikan inspirasi. Mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Pasti ada jalan. Jadi kita tahu Jordan ini tetap berpikir pakaian bekas itu seharga $2. Tapi papanya mengatakan bahwa kenapa kamu gak coba? Pasti ada jalan, dikatakan pasti ada jalan. Akhirnya Jordan mendapatkan satu ide. Dia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald Bebek yang lucu dan juga ada gambar Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu ia berusaha menjualnya di sebuah sekolah anak orang kaya, sekolahnya orang-orang kaya. Tidak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya membeli pakaian itu untuk tuan kecilnya. Tuan kecil itu yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu, sehingga ia memberikan tip $5. Tentu saja $25 adalah jumlah yang besar bagi Jordan, setara dengan 1 bulan gaji dari ayahnya. Setibanya di rumah, ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga $200? Mata ayahnya tampak berbinar-binar. Kali ini Jordan menerima pakaian itu tanpa keraguan sedikit pun. 2 bulan kemudian, 2 bulan nih bukan 2 hari, 2 bulan kemudian, kebetulan aktris film populer Charlie Angels yang bernama Farrah Fawcett, mungkin kamu gak kenal ya karena ini zaman dulu, datang ke New York melakukan promo. Setelah konferensi pers, Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mencapai sisi Farrah Fawcett dan meminta tanda tangannya di pakaian bekasnya. Ketika Fawcett melihat seorang anak yang polos meminta tanda tangannya, ia dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya pada pakaian itu. Jordan pun berteriak dengan sangat gembira. Dia dapat tanda tangan yang ada di pakaian bekas itu, tanda tangan seorang aktris terkenal, Farrah Fawcett. Ini adalah sehelai baju kaos yang telah ditandatangani oleh Miss Farrah Fawcett. Harga jualnya $200. Itu teriak-teriaknya si Michael Jordan. Ia pun melelang pakaian itu hingga seorang pengusaha membelinya dengan harga $1.200. Sekembalinya ke rumah, ayahnya dengan meneteskan air mata haru berkata, tidak terbayangkan kalau engkau berhasil melakukannya. Anakku, engkau sungguh hebat. Malam itu Jordan tidur bersama ayahnya dengan kaki bertemu kaki. Ayahnya bertanya, anakku,
dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apakah yang berhasil engkau pahami? Jordan menjawab dengan rasa haru. Dia berkata, selama kita mau berpikir dengan otak, pasti ada caranya. Ayahnya menganggukkan kepala kemudian menggelengkan kepala. Yang engkau katakan tidak salah. Tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit lebih gelap dan lebih miskin. Tapi apa bedanya? Tergantung bagaimana kita mendaya gunakan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Bahkan sehelai pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harganya. Lalu apakah saya punya alasan untuk meremehkan diri sendiri? Sejak saat itu, dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Dia mengasah potensinya hingga akhirnya dia menjadi salah seorang pemain basket terhebat di dunia ini dan menjadi salah seorang atlet terkaya. Yang mau disampaikan saat ini adalah bukan ketika Michael Jordan itu bisa menjual $2, $20, yang akhirnya $25 dan $1.200. Tapi yang Miss mau nyatakan adalah bagaimana proses yang diberikan ayahnya. Saya percaya ayah Michael Jordan ini tidak sedang ingin memanfaatkan anaknya supaya cari uang. Mungkin awalnya Michael Jordan berpikir, wah bapaknya ini minta dibantu ya, supaya $1 dijual jadi $2. Tapi kalau kita perhatikan anak-anak, ayahnya ini pada awalnya tidak mengatakan, ayo kamu jual $2. Enggak. Tapi minta pertimbangan Michael Jordan. Kira-kira kalau ini dijual laku berapa ya? Ketika Michael Jordan mengatakan, ya $1 lah. Maka ayahnya berinisiatif untuk mendorong Michael Jordan menjual itu dengan sedikit lebih mahal daripada yang dia tentukan, yaitu $2. Artinya sebenarnya ayahnya ingin memberikan kepada Michael Jordan untuk bisa bertindak extra miles. Artinya lebih daripada yang dia sangka. Dan apa yang terjadi? Michael Jordan walaupun butuh 6 jam, tetapi dia berhasil menjual itu seharga $2. Itu menjadi kebiasaan. Ketika besoknya diberi lagi pakaian bekas, 10 hari dia tetap berpikir, ya cukup $2, pakaian bekas $2. Tapi ayahnya tidak berhenti. Satu hari dia bilang, coba kamu pikir, kamu renungkan, jangan seperti kebiasaan bikin jual $2. Coba dengan sekarang kamu pikir, apakah kamu bisa jual ini $20? 10 kalinya. Tentunya ayahnya berkata demikian tidak hendak menjerumuskan Michael Jordan atau memberikan beban kepada Michael Jordan. Tapi Michael Jordan berpikir, dan itu tidak dalam satu hari, membutuhkan beberapa waktu sampai dia terpikir bahwa dia punya sepupu yang pandai menggambar. Ide itu pasti keluar bukan karena iseng-iseng, tapi hasil dari sebuah pemikiran keras. Bagaimana caranya dia bisa menjual pakaian bekas dengan harga $20. Dan ternyata itu bisa terjual $25. Dan itu bukan hal yang gampang, hal yang mudah. Tapi hal yang menurut Miss ini bahwa Michael Jordan benar-benar berpikir ketika dia mau menjual itu, dia sudah punya planning dijual di mana. Awalnya dia jualan $1 jadi $2 itu di mana? Di bawah tanah, tempat stasiun bawah tanah. Dengan pangsa pasarnya orangnya lewat. Tapi ketika dia punya pemikiran lagi, aduh enaknya ini pakaian bekas ini diberi lukisan. Lukisannya apa? Ketika dia punya ide Donald Bebek ya, Donald Duck dan juga Mickey Mouse, tentu pangsa pasarnya tidak dibawa ke stasiun bawah tanah lagi. Dia sudah berpikir, saya bisa. Mungkin terbalik pikirannya. Awalnya dipikir pangsa pasar pergi ke sekolah-sekolah. Ini pasti harus orang kaya dong. Kalau orang kaya
baru bisa membeli 20 dolar. Kalau biasa-biasa aja batasnya 2 dolar. Karena ini pakaian bekas. Jadi dia pikir ke sekolahan tempat anak-anak orang kaya. Dan betul, karena paksa pasarnya anak-anak orang kaya, dia memilih gambar Mickey Mouse atau Donald Duck. Nah setelah itu berhasil, ayahnya bikin satu tantangan lagi. Tantangan ini bukan beban. Bagaimana kamu bisa jual pakaian bekas ini dengan harga 200 dolar? Mulai berpikir lagi Michael Jordan, bagaimana caranya? Dan dia menemukan satu cara setelah 2 bulan kemudian. Tentu dengan satu pikiran setiap hari, bagaimana bisa 200 dolar. Dia bisa tiba-tiba terinspirasi, ada aktris terkenal Farrah Fawcett yang datang dan sedang mempromosikan dirinya. Tentu begitu banyak orang-orang yang suka nonton film, orang-orang yang punya duit itu sangat mengidolakan Farrah Fawcett. Dia menerobos dengan kepolosannya sebagai anak untuk minta tanda tangan. Pasti Miss yakin itu Farrah Fawcett tidak terpikir kalau baju bekas yang ditandatangani dia itu akan dilelang dan dijual. Pasti ini anak kecil, pasti ingin sekali dapat tanda tangannya. Tetapi ternyata tidak berhenti begitu. Michael Jordan setelah mendapatkan itu, dia langsung datang ke orang-orang pengusaha-pengusaha kaya. Nih, saya punya tanda tangan Farrah Fawcett. Pasti ke orang-orang yang gila juga dengan film yang kenal. Kalau dibawanya ke lorong-lorong gak ada orang kenal atau berani jual. Nih, ada tanda tangan Farrah Fawcett. Tapi dia tidak jual dengan 200 dolar. Dia mulai sekarang Michael Jordan ini berkembang cara berpikirnya, tidak menjadi sekedar penjual, tapi dia punya teknik pemasaran yang hebat sekali, dilelang. Dan karena orang-orang peserta lelang itu pasti orang-orang berduit yang dia datangi, akhirnya membeli dengan 1.200 dolar. Luar biasa. Yang Miss mau katakan di sini, kita membaca Alkitab mengatakan masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Mungkin di antara kita ada yang sekarang putus asa. Mungkin kalian ada berpikir, apa saya bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana orang tua saya keadaannya seperti itu? Tapi mari kita belajar. Kita punya masa depan. Setiap orang yang punya harapan tidak akan sia-sia harapannya. Harapan itu tidak akan hilang. Tapi caranya bagaimana? Tentu saja dengan sebuah persiapan. Seperti Michael Jordan, pasti Miss tahu dia tidak dengan mudah menjual 1 dolar menjadi 2 dolar. Tapi dia berpikir, di mana saya bisa menjual 2 dolar pakaian bekas itu? Harus di tempat yang tepat. Dia tidak jual di mall, dia tidak jual di tempat orang kaya, tapi dia tahu di mana, di tempat orang-orang yang hanya punya daya beli kemampuan pakaian bekas dengan harga 2 dolar. Tapi ketika dia mulai maju dan mendapat tantangan yang lebih-lebih lagi, dia bisa menangkap bahwa ternyata dia bisa mengembangkan kecerdasannya, kemampuannya, harapannya untuk dia bisa menjual lebih. Dia teringat dengan temannya bisa melukis, dia teringat dengan artis yang sedang berpromo dan sebagainya. Itu sebuah proses pengembangan yang ujungnya adalah hasil dari sebuah harapan. Yang diajarkan ayahnya bukan untuk membebani Michael Jordan, bukan untuk memberikan kepadanya tugas supaya membantu ekonomi orang tuanya. Saya percaya bukan itu. Karena akhirnya dievaluasi pemahamannya apa. Pemahamannya adalah bahwa Michael Jordan, orang kulit hitam, yang pada masa itu sepertinya tidak punya harapan kecuali menjadi budak dan akan mendapatkan diskriminasi dengan orang kulit putih. Ternyata ketika kita menghargai potensi kita, ketika kita mengerti dan menghargai diri kita, ketika kita mempercayai bahwa setiap kita pribadi itu punya masa depan dan kita perlu menaruh harapan karena itu tidak akan hilang, maka Michael Jordan mengerti dan memahami. Buktinya dia bisa mendapatkan 1.200 dolar ketika dia menjual barang yang sama, pakaian bekas, hanya dengan usaha, dengan pemikiran, dengan ide-ide yang cerdas.
Dan dia bisa melakukan itu. Ternyata dia bisa mencapai apa yang mungkin dicapai juga dengan orang kulit putih. Bahkan mungkin orang kulit putih tidak semua bisa mencapai seperti dia. Di situ akan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa mengerti bahwa ada harapan buat orang-orang kulit hitam untuk dia bisa berhasil dalam kehidupannya dan punya masa depan. Yang Miss mau sampaikan saat ini, kalian semua punya masa depan. Taruh harapannya, karena harapan itu bisa dicapai dengan cara kita tentu mempersiapkan sejak saat ini. Tidak berpikir seenaknya, tidak santai-santai, tugas-tugas kita lupakan. Mungkin kita lebih senang karena sekarang punya kebebasan untuk menggunakan gadget ya, karena sekarang online, kemudian itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi mari kita seperti Michael Jordan. Dia punya waktu 2 bulan untuk dia menemukan Farrah Fawcett dan tanda tangannya. Tentu itu butuh suatu waktu dan dia sedang mencari timing yang tepat. Artinya Michael Jordan tidak tidur-tiduran. Dia terus berpikir bagaimana dia bisa meningkatkan penjualan daripada sepotong pakaian bekas. Kalian punya masa depan. Jangan hilangkan harapan kalian. Siapapun kalian, mungkin kalian tumbuh di tengah-tengah keluarga yang kurang harmonis, di tengah-tengah keluarga yang sangat terbatas keuangannya, di tengah-tengah keluarga yang punya banyak hal keterbatasan dan kekurangan. Tapi percayalah, ketika kalian berdiri di hadapan Tuhan, memegang firman-Nya bahwa masa depan itu memang sungguh ada. Mari dipersiapkan baik-baik. Michael Jordan bisa menjadi orang yang sangat berhasil. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Tentunya kalian lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Kalian akan dapat mencapai hal-hal yang lebih besar. Harapan jangan dihilangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena ternyata setiap kami punya masa depan. Bagaimana kami meresponi dan mempersiapkan masa depan itu sangat menentukan untuk apa yang akan kami dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu kami mau tetap pegang firman. Masa depan itu ada dan harapannya tidak akan hilang. Ketika kami boleh mempersiapkan semua dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memegang masa depan kami. Bukan keadaan, bukan situasi, bukan orang tua, tapi Engkau yang memegang kendali. Kami mau tetap mengejar apa yang Engkau nyatakan. Masa depan buat kami itu selalu ada. Dan harapan buat hidup kami itu tidak pernah hilang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.